Kalau diberkahi makanan itu, maka salah satu keberkahannya dengan menjilat jari mari kita dan piringnya. Tapi yang tu jadi betul ya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Di sini Nabi jelaskan, dari makanan itu yang paling diharapkan adalah berkah. Berkah. Keberkahannya. Sebab banyak makan tetapi tidak bermanfaat, tidak ada guna bagi badan, jadi penyakit. Bisa jadi penyakit, tidak terolah oleh tubuh kita, tidak terdistribusikan oleh organ-organ tubuh kita. Nah, salah satu yang ditunjukkan Nabi SAW, kalau dulu para sahabat mendengar Nabi mengatakan itu, dibilang barakah. Kalau barakah itu menurut makna bahasa Arab ada kasratul khair, adalah banyak kebaikan. Jadi al-barakah ziyadah wa nama, bertambah dan bertumbuh kembang. Bertambah dan bertumbuh kembang. Makanya di antara keberkahan makanan, di antara yang diajarkan Nabi SAW adalah makanan satu orang cukup untuk berdua. Ini ajaibnya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kadang kita, khususnya kami-kami yang biasa merantau ya, yang biasa di pondok kan, contoh tuh seorang leisau nengok dia kan ya, asal itu datanglah kawan bodoh karena kadang bodoh, tapi setelah makan bisanya merobio dia ya, tapi kemudian makan kemudian membina. Jadi kaum muslimin sudah tetap kenyang. Jadi makan satu orang cukup untuk berdua. Maka kaedah itu kalau digunakan oleh, sering saya nasihati orang-orang anak bujang kita, mahasiswa-mahasiswi kita, untuk melobi orang tua, kalau sudah tidak bisa menjaga diri, harus selalu berdekatan laki-laki perempuan yang bukan mahram, kan ya bang, nyecinan matu kanan ancak kan ya, kan ya cinan seleo kanan lama. Kalau lah nampak ancak anak gadiwang, kemudian nanti no laleo lo dipuji-puji di orang bujang, capek tadi kan ya. Kalau sudah nikah, ini kadang orang tua kami diancam dari besarnya. Kalau menikah, wanti jadi anak dayannya. Ayatnya payah lah. Lah, sang sarangnya masih gantungnya ke ayah bukan? Apa lagi? Lah, labanu. Maka Osabi suanu menikah itu sambil kuliah adalah penghematan. Makan nala sabungkui sarang kan sosok mau pindah, iya. Akini sabungkui waduanya, sabungkui wadua cukup, kan ya. Sudah itu sabungkui wadua. Kalau sabungkui apa nasi walibu kali 3 penghematan 45.000 sai penghematan. Kerja sudah itu Honda mana lewat dia, Honda wadu atau Honda Cemasyam? Hah? Seriusan lewatlah Honda wadu lah kan ya, lah bisa lo jual Honda Cia, Honda wajah. Kalau sampai NMAX berapa? 37 lah.
penghematan lo 30 juta. Nah tadi 45 kali 30 ya, 1.200.000 sebulan, setahun. Hitunglah dah dia lah 60 juta. Honda lah cik lah, laptop macam itu juga. Nah cik seorang gini, cik bawa 2 kamar, kos. Mana lewat deh, cik seorang atau cik bawa 2? Kira cik bawa 2 kos. Bapak saya kos kini bangsa sekamar Madri. Berarti lah hemat lo Madri sebulan, setahun 6 juta. Kali 4, 24 di sewa kamar, dimakan kali 4 kali berapa tadi? Pemboleh deh, selesainya tamat lah tahu hukum PT bisa tak nikahnya pikir dah. Buat usaha misalnya, buka usaha atau bini itu bini modul bisa buka usaha. Itu yang harus terbayang oleh orang tua, khususnya yang punya anak perempuan. Sebab mohon maaf tuan-tuan, setelah tamat anak kita yang perempuan itu diundur-undur menikah. Kalau lah S1 ya ndak mau S1 melamar lah. Sang S1 lawan SMA kalah aja lagi dah. Kan ya? Kalah aja pada hebat dah. Apalagi S1 lawan S1. Angkatan S1 jurusan akidah filsafat dulu. Memang aja pada hebat. Oleh sebab itu termasuk yang melamar S2. Non S2 atau mencari bini K2. Anjo antilo di madu. Ikut kenyataan, kok banyak yang dulu waktu kuliah dilamar orang, tetapi dengan alasan masih belajar, akhirnya diundur-undur. Setelah tamat lah S3 ndak jual dono datang dah. Iku ada kini buat dulu kalau nadut Cina tahun sampai kan capek. Tapi umur lah gak lewat kan, tapi ndak mau jadi bini kedua dan harus bujang lah. Kalau bujang putih ke-7 lah bayar nanti masalah lah. Ada sampai kamatnya ndak umur ndak lulus spesifikasi, ini langsung kena diskualifikasi. Apa sebab lama bini? Ada yang mau? Masuk bahan kiamat sudah di sana. Iya, umur 32 punya. Kan tuan-tuan Cina pan. Weh, dia enggak lulus sudah apa lagi? Jadi makanya jangan diundur-undur. Khairul birri ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan itu dipercepat. Balik ke sini. Gara-gara makan dari mana? Jadi makanan satu cukup untuk berdua. Nah, kalau diberkahi makanan itu, maka salah satu keberkahannya dengan menjilat jari mari kita dan piringnya. Tapi piang tu jadi betul ya. Serong punya warga. Cukup dengan tangan gitu kan. Nggak perlu cicipi. Nah, kenapa itu? Dulu para sahabat menerima dari Nabi dengan senang hati, tapi hari ini ternyata terbukti ada kegunaannya secara ilmu kesehatan dan gizi. Insyaallah selepas salat kita sampaikan insyaallah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi di antara faedah yang disebutkan oleh penelitian modern bahwa di jari jemari kita itu terdapat enzim yang dibutuhkan dan membantu untuk memudahkan pencernaan.
Sebagaimana juga di dalam mulut kita, dengan otomatis Allah siapkan ketika makanan masuk, lalu kita kunyah, otomatis ada enzim-enzim yang dipancarkan ke dalam mulut untuk memudahkan kita mengunyah. Dan sekarang ditemukan lagi cara itu ya, amat lembut saja dengan cara mengunyah yang dengannya kita bisa menjaga keseimbangan tubuh. Nah, apa istilahnya? Diet dengan cara mengunyah. Awak tetap mengunyah tahu tapi badan bisa kui je lah, tapi berkurang teman. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah. Ya, tetapi kita kaum muslimin melaksanakan ini akan lebih bernilai karena mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Seperti kata Imam Malik rahimahullah, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam safinatun Nuh, adalah perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Man rakibaha najah, siapa yang naik ke atasnya akan selamat. Karena Nabi tak pernah perintahkan kecuali yang baik-baik dan yang benar-benar, dan tidak melarang kecuali yang tidak baik dan pasti tidak benar. Oleh itu maka hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab al-amri bil muhafazati ala as-sunnah. Banyak faedah yang kita dapatkan di dalamnya, yaitu diantaranya pertama sekali saya sebutkan adalah untuk menjunjung tinggi perintah Nabi alaihissalatu wassalam, karena beliau di samping mengatakan juga mempraktikkan, di samping mengatakan dia juga mempraktikkan langsung. Yang kedua adalah tawadhu, karena orang yang ada sedikit kesombongan dalam hatinya tidak mungkin menjilat jangankan menjilat tangan di depan orang, konotasinya nanti 8 minggu nak makan kan itu lagi konotasinya. Nah, bila seseorang yang berpunya, orang yang kaya, orang yang berpangkat bisa melakukan ini, ya seperti Nabi alaihissalatu wassalam, dia sebenarnya orang berpunya, orang berkedudukan tinggi, tapi tawadhu'nya terhadap perintah Allah membuat dia melakukan, sehingga mudah bagi yang lain untuk mengikuti. Makanya kita akan lihat, masya Allah, apa tuh kayu tapi tetap, ya kan? Apa sebab? Dia meninggikan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya dia ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia selamat. Yang penting keberkahan tadi. Jadi ada ketawaduan di dalamnya, kemudian mendapatkan barakah. Seperti yang dikatakan Nabi, kalian tidak tahu di mana tempat keberkahan Allah letakkan. Kadang di tengah makanan, kadang di bagian bawah, kadang yang menempel di tangan. Karena keberkahan itu Allah yang tahu tempatnya. Makanya tak boleh satu pun bagian dari makanan kecuali masuk dan kita ambil. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yaitu menghargai nikmat Allah sekecil apapun. Menghargai nikmat Allah sekecil apapun. Karena kelokek ni jai boleh, tapi karena dia nikmat Allah, maka kita hargai, jangan ada yang terbuang. Dan tadi juga ada hikmah yang barangkali mungkin tidak menarik perhatian sebagian kita. Sering wastafel tempat cuci piring di rumah kita, mampet kan? Iya. Kadang betul dua tukang kali, dia tukang tapi capek dan sobeknya. Salah satu sebabnya adalah piring-piring kita banyak sekali bekas-bekas makanan. Makanya saya nasihatkan kepada siapapun, sebelum dimasukkan ke wastafel mencuci, itu minyak-minyak itu kalau bisa dilap. Sebab minyak kalau menumpuk dia akan membeku.
Membeku akan menghambat. Jadi bukan kesalahan tukang saluran, tidak, kita yang tidak pandai memakai. Yang kedua, sampah-sampah maka disaring. Kadang-kadang nak copet laju dibukanya saringan. Di bawah tu berkelok-kelok saya. Berkelok-kelok tak luwi saudara. Nanti menumpuk di kelokan itu. Yang ketiga, busa-busa, tuan-tuan tengok, busa-busa itu harus dialirkan sempurna, jangan sampai dibiarkan, karena busa termasuk barang yang cepat menghambat saluran. Itu yang kadang tidak masuk di kita, yang tidak diperhatikan. Dan lebih daripada itu, sebelumnya sisa makanan harus dilicinkan, harus dilicinkan. Ikut pakai tisu tidak banyak nabi dek lah. Tapi kalau tidak licin lelis tisu dah. Jadi ada pemubaziran, ada israf di dalamnya. Oleh sebab itu maka jangan masukkan ke wastafel yang banyak kandungan minyaknya, yang sekarang santan-santan bersiang situ kan. Makanya amak was itu lebih ancak pada awak kojong. Amak dulu santan-santan melobio itu siang kan kebun kambiu. Kini tak ada kambiu itu masalah. Ada kambiu ke rumah temanya. Iya, bisa untuk jadi penyiram ini. Nah, daripada masuk ke dalam saluran air tadi. Tapi intinya dengan menghabiskan makanan, otomatis piring bersih, tangan bersih. Ketika cuci tangan, tidak ada lagi sisa nasi, tidak ada sisa minyaknya sedikit sekali. Jadi ketika pakai sabun pun tidak terlalu banyak. Tapi kalau pol mode, iya di situ ada ondang lokek juga, kan ya, ada kerupuk, ada apa kerupuk lado nawi situ, dan pila dua nawi di situ. Jadi untuk membersihkannya perlu air lebih banyak, sabun lebih banyak, dan kalau tidak akan menyebabkan penyumbatan.